Kalian mau memulai live streaming atau hanya sekedar recording gameplay tapi budget kalian mepet? Nah, saya punya solusinya. Ya, eh, kali ini saya akan membahas sebuah HDMI capture card murah seharga 90 ribuan aja yang bisa digunakan untuk membuat live streaming atau recording game. Ya, begitu. Jadi, alat ini memiliki packaging yang sangat sederhana karena memang harganya yang murah ya. Jadi ini tanpa merek ya. Coba kalian lihat, nggak ada mereknya, cuma ada HDMI video capture. Nah, di bagian belakang sini ini ada semacam tulisan, semacam tulisan yang menerangkan ini alat apa, bisa digunakan untuk apa gitu. Oke, dan di sini fiturnya itu support input maksimal resolusi sampai 4K ya, inputnya. Tapi untuk outputnya hanya di 1080p 60 fps. Oke, yang lainnya seperti dia support Windows, Android, dan macOS. Jadi ini bisa kalian gunakan juga di Android dengan adaptor tambahan itu atau kabel tambahan gitu. Oke, coba kita lihat ya dalam packaging ini apa aja. Kita buka dari sini. Coba kita buka lagi. Di sini udah nggak ada apa-apa lagi. Di sini cuma ada ini Alkitab atau user manual. Cuma ada ini ya. Sini. Nah, ini untuk HDMI-nya. HDMI capture card. Packagingnya udah cuma begini aja. Nah, ini alatnya itu kecil banget ya. Cuma segini. Cuma segitu ya kan. Begini ini HDMI, ini HDMI input dan ini output. Dia menggunakan USB 3.0 ya, karena ininya biru, dan ini yang ke PC. Jadi nanti di aplikasi live streaming seperti yang saya gunakan, contohnya kayak OBS Studio, dia akan membaca USB video gitu. Nah, pasti kalian penasaran kan gimana hasilnya dengan 90.000 kita bisa recording game gitu, atau kita bisa live streaming. Pasti kan kalian bertanya-tanya, ini alat mampu atau tidak gitu untuk memproduksi apa yang kalian inginkan gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ke OBS Studio untuk setting dan melihat bagaimana hasilnya. Oke, simak terus videonya. Oke, setelah tadi kita lihat hardware-nya gitu ya. Sekarang kita menuju ke software-nya. Nah, di sini saya pakai OBS versi 2913 ya. Di sini untuk memunculkan apa yang pengen kita perlihatkan gitu, atau apa yang pengen kita streamingkan gitu. Setelah tadi kan udah saya jelasin ya settingannya. Jadi dari capture cardnya itu untuk yang HDMI itu input. Nah, itu dari output misalnya PS itu menuju ke input capture card tadi. Nah, untuk outputnya yang USB itu menuju ke PC atau laptop teman-teman gitu. Nah, nanti otomatis di sini akan terbaca. Kita menuju ke source, lalu ke video capture device. Ini langsung oke aja. Ya, di sini kita pilih yang USB video sesuai dengan device
HDMI capture cardnya tadi gitu. Nah di sini karena apa namanya? Karena defaultnya dari PS itu 1080, sedangkan saya di sini menggunakan kanvas atau ukuran layar ini 1366 kali 768 gitu ya. Jadi di sini lumayan banyak lebihnya. Jadi kita ini ya. Jadi kita kita edit dulu. Kita edit di sini. Nah, di sini kita pilih resolution custom. Nah, ini kita sesuaikan. Di sini adanya 1360/768. Oke. Kita pakai itu aja. Kita bisa pakai maksimal nih 60 fps. Oke, kalau kita pakai yang 1080 dan di sininya kita pakai 60 fps, nanti hasil streaming teman-teman itu atau recordingnya teman-teman itu nanti bakal patah-patah gitu. Saya nggak tahu ya kalau misalkan digunakan di device yang lebih mumpuni gitu, karena ini laptop saya juga laptop kentang gitu ya. Jadi saya nggak tahu. Tapi di sini ini ya cukup sih. Ya kita pakai 60 fps, video formatnya JPEG, color space 709, color range-nya full, sisanya kita biarkan default. Oke. Nah, kita ke display PS-nya lagi. Nah, di sini kan biasanya teman-teman akan merasakan seperti delay gitu ya antara gambar dengan suara gitu. Kalau untuk gambar sih di sini saya rasa cukup smooth ya, nggak terlalu banyak delay gitu. Tapi untuk device teman-teman ini nanti kadang-kadang tuh antara sound dengan gambarnya tuh nggak match, jadi lebih duluan gambarnya gitu. Oke, cara mengatasinya kita langsung ke sini. Kita klik kanan, sound. Oke, di sini muncul pop-up baru, kita ke recording di sini. Nah, ini ada 3 nih. Tapi yang saya pakai ini untuk sound card saya kan. Sound card saya yang saya gunakan untuk mic yang berbicara sekarang. Nah, di sini ini dari HDMI capture card tadi gitu. Nah, bisa teman-teman lihat ini. Tuh, di situ ada muncul barnya naik ya. Kita klik kiri 2 kali aja, langsung ke listen. Nah, ini defaultnya off. Tapi di sini teman-teman centang, lalu klik apply ya. Oke, tutup. Oke, cukup. Jadi di sini teman-teman nanti tidak akan merasakan delay dari gambar dan suara itu terlalu jauh gitu. Jadi sebisa mungkin kita enak untuk monitoringnya nanti. Oke. Setelah sound tadi, lanjut ke setting. Kita buka setting lalu ke video. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk kanvas yang saya gunakan ini ya. Jadi dari sini ke sini, nah itu ukurannya 1366 768. Nah, di sini outputnya 1364/768 gitu. Ada pengurangan sedikit. Ini kenapa nggak bisa diganti? Karena saya lagi posisi recording gitu. Jadi nggak bisa saya rubah. Saya harus matiin dulu baru bisa saya rubah. Nah, di sini nanti ketika teman-teman pilih yang ini aja, linear versus but blurry if scaling gitu.
pilih yang paling atas, karena nanti makin ke bawah itu nanti kualitasnya makin bagus dan akan memberatkan hardware kalian. Di sini kita bisa pilih 60 fps, oke. Kalau udah, kita bisa klik apply ya. Kita pindah ke audio. Di audio saya pakai 48 kHz. Channelnya ini stereo karena biar ini ya, biar apa gitu, biar kiri kanan gitu. Nah, di sini desktop audio, kalau merekam layar seperti ini kan kita butuh desktop audio gitu ya. Karena di sini saya nggak butuh desktop audio dan saya lebih butuh mic, makanya saya aktifkan di sini. Oke. Jika sudah sama, klik apply. Lalu kita ke output. Output ini yang pertama audio bitrate-nya ini kita pakai yang di 160 aja ya, supaya nggak terlalu nge-lag nanti pas streaming atau pas recording gitu ya. Jadi nanti efeknya suara dari game teman-teman tuh bakal patah-patah atau keresek-keresek gitu ya. Lanjut di recording. Nah, di recording di sini kita rubah dulu. Nih nanti bisa diklik ya. Nanti ada mode simple dan advance. Nah, teman-teman pilih advance. Nah, lalu di sini teman-teman bisa pilih lokasi untuk penyimpanan setelah recording nanti. Untuk recording format pakai MKV aja, karena sepengalaman saya ketika saya pakai MP4 gitu kan enak ya, nggak usah convert lagi gitu. Tapi ketika pakai MP4 itu nanti hasilnya tuh burem gitu atau burik gitu ya. Ini kurang enak gitu. Dan yang lebih nggak enaknya lagi tuh entah dari gambar atau dari audionya itu patah-patah gitu. Itu makanya saya menyarankan pakai yang MKV ini. Lalu video encodernya ini tergantung hardwarenya teman-teman. Karena di sini saya cuman pakai Vega integrated gitu. Saya pakai Core i5 Gen 4 ya Haswell gitu. Jadi otomatis saya pilih yang ini. Untuk audio encodernya ini pilih yang AAC. Audio tracknya ini karena saya cuma pakai satu mic, jadi audio tracknya ya satu aja. Rescale output. Nah, ini penting nih, teman-teman bisa merescale outputnya teman-teman ini bisa ke 1080p gitu. Biarpun tadi di sininya cuma 1366 atau 768 gitu. Teman-teman di sini bisa rescale ke 1080p gitu. Gitu ya. Jadi ketika hardware teman-teman mumpuni ya silahkan aja gitu. Nah, di sini rate control kita pakai CBR. Bitrate-nya nanti disesuaikan aja. Untuk recording kita bisa set di 10.000, artinya 10 Mbps gitu ya. Itu nggak ada masalah teman-teman. Tapi ketika kita nanti streaming, itu kita harus sesuaikan dengan resolusi dan bitrate yang direkomendasikan oleh YouTube ya, dari YouTube tuh. Kita pakai yang ini acuannya untuk 24, 25, 30 fps itu 5 mbps cukup. Nah, di sini 7,5 mbps gitu. Untuk di recording kita bisa di 7.500 gitu ya. Target usage, karena ini recording saya pilih yang balance saja. Oke, latensinya normal, nggak jadi masalah. Oke. Lalu lanjut ke streaming. Di sini semuanya settingannya sama kayak tadi ya. Termasuk di sini. Nah, di sini nih yang penting.
Jadi ketika teman-teman live streaming itu, semakin kita besar memasukkan bitrate ini, nanti hasil streamingnya teman-teman itu akan jadi bagus. Cuma apa? Nanti streamingnya teman-teman itu bakal gimana ya, nge-lag gitu semakin besar karena nggak sesuai sama rekomendasi tadi dan sama speed upload internet teman-teman gitu. Jadi ini perlu disesuaikan. Saran saya pakai 4000 aja cukup. Di sini very fast. Oke. Play. Nah, di sini teman-teman bisa pilih service apa teman-teman mau live stream di mana ya. Nah, ini server nanti dari YouTube gitu. Oke. Nah, di sini udah selesai ya untuk setting OBS-nya. Jadi kira-kira begini. Nah, kira-kira begini. Sini. Ini cukup minimum latensi ya. Oke, sekian dulu. Semoga yang saya sharing ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam gabut.